Halo sahabat dan kerabat, di mana saja Anda berada. Salam damai dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan kembali lagi menjumpai Anda di ruang yang sama dalam acara Dia. Dan sahabat, di dalam acara ini kita sebagaimana biasa, kita menelusuri jejak-jejak kaki Yesus dalam kehadirannya di Israel, Palestina pada 2000 tahun yang lampau. Dan di dalam acara ini kita selalu menyimak apa saja kata-kata Yesus. Kita coba mengerti dan bagaimana membawanya dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita saat ini di tempat kita masing-masing. Nah, kita masih berada di bawah satu tema besar di dalam satu khotbah Yesus yang cukup panjang. Khotbah itu dilakukannya di Galilea, di salah satu bukit. Dan ini dikenal dengan khotbah di bukit. Tema besarnya adalah tentang kerajaan Allah. Jadi apa saja yang berhubungan dengan kerajaan Allah, bagaimana hukum-hukum yang ada dalam kerajaan Allah, terutama etika yang ada dalam kerajaan Allah, siapa rajanya, dan bagaimana hidup di dalamnya, semua itu dibahas di sini. Dan kita sebenarnya masih berada dalam bagian pendahuluan. Nah, bagian pendahuluan ini, sebagaimana yang kita sudah tahu, itu disebut ucapan bahagia. Karena ada sejumlah ucapan bahagia yang keluar dari mulut Yesus sendiri kepada audiensnya pada saat itu. Yang kita sudah tahu audiensnya adalah 12 murid Yesus yang baru saja ditetapkannya beberapa jam sebelumnya. Dan juga ada sejumlah besar orang yang datang dari berbagai tempat. Terbanyak datang dari Galilea tentunya, tapi ada juga dari selatan, dari Yudea, dan juga dari tempat-tempat lain. Kita tidak tahu persis jumlahnya berapa banyak, tetapi itu ada satu jumlah yang cukup signifikan, di mana mereka memang juga selalu mengikuti Yesus dengan berbagai macam motivasi. Tapi yang paling jelas bahwa mereka juga selalu ingin mendengarkan apa saja kata-kata Yesus. Nah, sama seperti kita juga pada hari ini, kita juga ingin mendengarkan apa saja kata-kata Yesus pada 2000 tahun yang lalu dan secara khusus dalam khotbah Yesus di bukit pada waktu itu. Nah, dari beberapa episode yang lalu kita sudah mulai meneruskan ucapan-ucapan, mencoba memahami ucapan-ucapan bahagia yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan kita sudah beberapa kali bicarakan itu, dan pada hari ini kita sampai pada satu ucapan tertentu yang diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Bunyinya adalah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena merekalah yang akan melihat Allah. Wow. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saya yakin ya, tidak begitu mudah atau dengan begitu cepat orang bisa mengerti apa yang dikatakan Yesus ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Nah, kita coba menyimak dan coba memahami satu persatu kata-kata yang ada di dalam kalimat ucapan bahagia yang satu ini. Berbahagialah, ya kita sudah tahu itu juga berarti diberkatilah, dimuliakanlah. Ya, secara umum kita mengerti apa itu bahagia tentunya, atau rasa bahagia di dalam hati. Nah, diteruskan bahwa siapa yang berbahagia? Orang yang suci hatinya. Nah, suci. Apakah ada kesulitan dalam hal mengerti kata suci? Saya kira tidak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah jelas di situ. Ya, orang yang suci itu orang yang bersih hatinya, tidak ada noda, tidak ada celah, tidak ada kekotoran-kekotoran dalam bentuk apapun, dan betul-betul bersih dan murni hatinya dalam segala hal. Nah, jadi dalam orang yang selalu menampilkan semua perbuatan yang baik, perbuatan yang suci, bukan perbuatan-perbuatan jahat, perbuatan-perbuatan yang tidak enak, yang tidak bagus, yang melukai orang dan seterusnya. Bukan seperti itu. Juga ini sama dengan kata kudus ya, yang juga berarti murni dan suci.
Jadi orang yang suci, yaitu orang yang tidak berbuat jahat. Selalu berbuat baik, ya, selalu berkata baik, bersikap baik, berbuat baik, ya, yang benar, tentu saja pada pandangan umum. Menurut nilai-nilai moral, menurut nilai-nilai etika yang dianut oleh banyak orang di suatu tempat tertentu misalnya. Jadi orang yang selalu dalam hidupnya menampilkan hal-hal yang suci, hal-hal yang benar, yang disukai orang, yang sungguh membawa berkat bagi orang lain, yang membawa kebaikan bagi orang lain, dan membawa kebahagiaan bagi orang lain, seperti itu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan begini, apakah orang yang selalu berkata baik, selalu bersikap baik, ya, selalu berbuat baik, kelihatannya semua baik, apakah itu artinya di dalam hatinya juga baik? Nah, ini selalu menjadi pertanyaan. Tapi yang dikatakan Yesus ini bukan orang yang suci begitu saja, tapi orang yang suci hatinya. Nah, mengapa Yesus mengatakan begini? Tentu Yesus sangat mengerti kondisi bangsa Israel pada saat itu. Kondisi rakyat Israel pada umumnya pada saat itu, dan memahami audiensnya yang sedang mendengarkan dia di bukit itu. Pasti dia mengerti, dan kita sudah tahu, saya sudah berulang kali membahas tentang bagaimana situasi mereka. Jadi situasi mereka itu membuat yang masih dijajah, ya, oleh bangsa Romawi, dan juga ada penderitaan secara kadang-kadang secara fisik pula, penderitaan secara batin, ya. Mereka ekonominya sangat lemah, kehidupan sosialnya amburadul kayak begitu. Jadi memang sulit kehidupannya, dan mereka adalah orang-orang yang memang pada dasarnya tidak berbahagia. Dan situasi hati atau situasi batinia yang seperti itu membuat sangat sulit untuk mereka mengalami atau memiliki perasaan hati yang suci. Untuk memiliki apa yang disebut kesucian dalam hati. Mereka ingin memberontak. Mereka mungkin emosional, ingin marah-marah dengan segala situasi yang menindih, semacam begitu. Jadi Tuhan mengerti situasi orang Israel pada umumnya pada saat itu. Nah, jadi kalau mereka masih dapat berbuat baik misalnya, ya barangkali saja kelihatan pada ketaatan mereka pada hukum-hukum agama. Atau memang secara manusia mereka tentu saja masih dapat berbuat baik. Tapi apakah hati mereka suci? Seperti apa yang mereka lakukan sewaktu-waktu? Atau hanya kelihatan suci? Yang juga Yesus paham benar bagaimana para pemimpin agama, orang-orang yang disebut ahli-ahli Taurat, tentang kehidupan mereka yang sangat munafik. Mereka itu sebetulnya dalam hatinya jahat, ya, termasuk terhadap diri Yesus sendiri. Jadi terhadap orang-orang lain mereka sebetulnya tidak benar, tapi diselimuti atau mereka seakan-akan memakai baju perbuatan baik, perbuatan suci, sehingga mereka itu kelihatan suci di luar. Jadi ini beberapa hal yang merupakan situasi yang dipahami oleh Yesus, sehingga Yesus mau menyoroti adalah penting Anda atau kalian mengerti tentang hal ini. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Jadi perkataan yang baik, yang benar, yang suci, sikap yang suci, yang benar, yang baik, yang menarik, yang menyenangkan, juga perbuatan-perbuatan yang menguntungkan orang lain, perbuatan-perbuatan yang baik meningkatkan kehidupan orang lain, semua itu jangan hanya kelihatan di luar, tetapi harus bersumber dari dalam hati. Jadi kesucian itu mulai dari dalam hati dan keluar melalui perkataan, sikap, dan seluruh perbuatan atau tindakan atau dalam pergaulan hidup manusia. Jadi kesucian secara keseluruhan. Ini yang dimaksudkan oleh Yesus. Sehingga memang para audiens ini ditantang untuk berpikir, jangan-jangan saya ini perbuatan baik, oke. Orang lihat saya baik, tapi semuanya hati saya ini tidak baik, jahat sebenarnya. Orang ditantang untuk itu. Kemudian Yesus katakan bahwa berbahagialah orang yang suci hatinya. Kenapa? Karena apa? Karena dikatakan oleh Yesus, mereka akan melihat Allah. Nah, ini lagi satu kata yang dipakai oleh Yesus, melihat atau memandang Allah.
Jadi kebahagiaan mereka itu ditentukan karena mereka dapat memandang Allah atau melihat Allah. Dan bagaimana mereka melihat Allah? Ya, mereka harus suci hatinya. Jadi ada hubungan yang erat antara kesucian di dalam hati dengan hal melihat Allah. Bagaimana orang bisa melihat Allah? Tentu saja secara fisik kan tidak mungkin. Dengan mata kepala ini kita tidak mungkin melihat Allah yang adalah roh. Dan kapan kita akan melihat Allah? Dan bagaimana melihatnya? Seperti apa wajah Allah? Adalah hal-hal yang tidak mungkin bisa kita pahami. Dan tidak mungkin terjadi seperti bagaimana saya melihat seseorang, Anda melihat seseorang secara fisik. Dia punya mata, dia punya rambut, dia punya kepala, dia punya kuping, dia pakai baju apa dan semua. Tidak mungkin kita melihat Allah dalam pengertian fisik semacam itu. Tapi karena kita sudah tahu bahwa Yesus mengatakan bahwa orang yang suci hatinya, ini hubungannya dengan melihat Allah. Maka kita langsung dapat mengerti bahwa kesucian di dalam batin, di dalam hati ini adalah sebuah lembaga terdalam di dalam diri seseorang, ya. Dan di dalam hati ini yang tahu hanya Tuhan dan diri orang itu sendiri. Diri saya sendiri dan Tuhan yang tahu apa yang ada di dalam hati saya. Apakah hati saya kotor? Apakah hati saya bersih? Hanya Tuhan dan saya yang tahu. Orang lain belum tentu tahu. Dan mereka sulit mengetahui karena kalau saya punya perbuatan selalu baik, perkataan selalu manis, selalu indah, dan seterusnya, ya orang akan berpikir saya baik. Padahal dalam hati saya mungkin saja jahat atau tidak baik. Nah, jadi ada hubungan antara hati yang suci dengan kemampuan untuk memandang Allah di dalam hati kita pula. Jadi Allah tidak bisa dipandang ya dalam iman, di dalam hati tidak bisa Allah itu dipandang kalau hati itu kotor. Karena Allah itu bersih. Allah itu suci adanya, kudus adanya. Maka hanya dengan hati yang kudus saja kita bisa memandang Allah dalam pengertian ini. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang suci hatinya. Nah, kenapa dia berbahagia? Karena dia dapat memandang Allah. Jadi ini satu rangkaian pengertian yang sungguh dalam buat kita. Ini tidak berbicara tentang hal-hal di luar saja, tapi terutama adalah hal-hal di dalam. Jadi, suci hati, memandang Allah, dan berbahagia. Ini hal-hal yang bisa menjadi milik mereka. Nah, sekarang, kalau kita memandang Allah, dan kalau itu di dalam kerajaan Allah yang sedang diperkenalkan oleh Yesus ini, ya, kerajaan rohani, tetapi ada di dalam keadaan secara fisik di bumi ini. Nah, kalau kita mau mengerti hal itu, ya, kita mau memandang Allah di dalam kerajaan Allah ini, ya, bagaimana kita bisa memandang? Hanya Allah sendiri yang berkenan menunjukkan dirinya. Dan kita ingat bahwa Yesus inilah adalah anak tunggal Allah yang kepada Yesus Allah berkenan. Maka kalau kita ingin memandang Allah, melihat Allah, ya, kita harus melihatnya di dalam diri Yesus. Begitu. Jadi Yesus ini yang kita sudah tahu, ya, kalau dulu orang Israel melihat secara fisik, ya. Yesus pakai baju apa, tinggi badannya kira-kira berapa, rambutnya panjang atau pendek, dan seterusnya secara fisik, mereka bisa melihat pribadi Yesus yang saat itu dikenal sebagai anak manusia, dilahirkan dari rahim Maria. Tapi sekarang kita hanya bisa melihat Yesus dalam iman yang karena apa? Yesus telah dituliskan, tentang Yesus telah dituliskan, diperkenalkan kepada kita dari tahun ke tahun, dari masa ke masa. Dan kita sudah mengenal Yesus itu. Jadi sekarang kita tahu bahwa Yesus inilah anak tunggal Allah yang diperkenankan oleh Tuhan, ya, menurut apa kata Alkitab, berita Alkitab kepada dunia, kepada kita semua. Nah, kalau kita melihat Yesus, ya, yang kita kenal melalui Alkitab, lalu kita melihat dan mengerti sikapnya, kita mendengarkan perkataan-perkataan yang sekarang ini tertulis, dan kita memahami seluruh kehidupannya, tindakan apapun, terhadap siapapun, di mana kasihnya itu mengalir melalui seluruh perkataan dan perbuatannya, melalui seluruh sikap dan perbuatannya.
yang kepada siapa saja tanpa pandang bulu. Kalau kita melihat Dia, maka kita telah melihat Allah. Nah, ini adalah satu hal yang harus dipahami oleh audiens pada saat itu. Jadi bahwa Allah hanya berkenan dilihat di dalam diri Yesus, anak tunggalnya. Jadi secara langsung maupun tidak langsung, Yesus mau katakan kepada para audiens itu dan juga kepada kita sekarang ini, pandanglah Yesus, maka engkau sudah memandang Allah. Karena sifat-sifat Allah ada di dalam diri pribadi Yesus. Ya. Ikuti Dia berarti kita mengikuti Allah. Taat kepada Dia berarti taat kepada Allah. Mengerti apa kata-kata Dia berarti kita mengerti apa kata-kata Allah kepada kita. Dan kalau kita ingin hidup dalam kerajaan Allah ini, maka hiduplah bersama Dia. Karena Dia adalah Raja. Dia satu-satunya yang diperkenankan oleh Allah Bapa pencipta seluruh dunia ini. Nah, inilah sebetulnya yang terkandung di dalam pengertian berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, Allah seakan-akan mau katakan begini, inilah aku di dalam diri anakku, Yesus Kristus. Pandanglah Dia, lihatlah Dia, dan turutilah Dia. Maka segala sesuatu akan disediakan bagi kalian semua. Berbahagialah kalian yang percaya dan menerima Dia, yang berarti percaya dan menerima Allah Sang Bapa, pencipta dunia ini, pencipta manusia. Itu saja yang secara singkat yang kita bisa tahu dari perkataan yang singkat ini. Jadi dari dalam hati yang suci kita dapat mengerti dan melihat dan mengerti Yesus yang ada di depan kita, di dalam hati kita, dan bagi orang Israel pada waktu itu yang mereka melihat juga secara fisik. Percayalah dan terimalah Dia, berbahagialah kita semua. Demikianlah berita untuk kita pada hari ini. Saya berharap bahwa ada sentuhan surgawi buat Anda sekalian. Ada satu berkat khusus secara rohani dari surga untuk Anda sekalian. Baiklah, akhirnya saya harus mengundurkan diri dari hadapan Anda. Sampai berjumpa lagi pada episode berikutnya. Get your message, have a good day and see you next time.